Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan sedikit gambaran deskripsi bagaimana sejarah dari masjid tercinta kita, Masjid Supangat. Jadi masjid ini berlokasi di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Ini salah satu masjid unik yang menurut kami dan kita semua, masjid ini berada di tengah perkebunan. Di tengah perkebunan, dibangun di atas lahan sekitar 1.500 meter persegi. Ini punya sejarah yang sangat menarik dan cukup menarik bagi kita bahwa masjid ini lahir dari wakaf seorang warga yang secara kemampuan, secara ekonomi, dan secara kelayakan memang keluarga ini adalah keluarga yang dalam kategori keluarga yang kurang mampu. Jadi awalnya lahan di sekitar masjid ini sekitar 3.000 meter persegi dan diwakafkan separuhnya, jadi 1.500-an meter persegi diberikan kepada Perserikatan Muhammadiyah untuk dibanguni sebuah masjid. Jadi ini lahan kosong sekitar tahun 2020 ada itikat, ada rencana dari keluarga besar untuk mendirikan tempat ibadah. Awalnya keluarga ini memang akan mendirikan tempat ibadah kecil yang bisa dipakai oleh warga sekitar, para petani yang berada di Tegalan untuk melaksanakan ibadah di waktu istirahat di siang hari. Dalam perjalanannya, niat itu berubah menjadi keinginan bersama untuk mewujudkan sebuah masjid. Dibangunlah masjid ini mulai tahun 2021 dan diresmikan oleh Pak Sukadiono, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada tanggal 28 September tahun 2023. Sehingga hampir genap 2 tahun masjid ini akan berdiri, dan secara legalitas seluruh izinnya, seluruh legalitasnya sudah atas nama Perserikatan Muhammadiyah, termasuk izin operasional dari Kementerian Agama juga sudah turun, dan secara resmi per 2 tahun yang lalu itu masjid ini sudah diberikan kepada Muhammadiyah dalam bentuk wakaf tanah beserta bangunannya. Di masjid ini dalam 1 minggu ada 3 kali kajian, yang 2 kajian tematik, yang 1 kajian kitab Bulughul Maram. Selain itu ada ngaji tahsin khusus ibu-ibu di usia 30 sampai 60 tahun. Selain itu juga ada khusus bapak-bapak, kita selenggarakan setiap hari setelah maghrib sampai dengan isya. Tentu selain kegiatan itu ada kegiatan sosial. Kami punya layanan bahwa setiap bulan ada setidaknya 10 jamaah yang kita pilih, yang ekonominya kita tidak mampu, itu kita berikan sembako. Bagaimana mereka rutin menerima sembako. Jamaah yang lagi punya usaha itu ada sedikit bantuan, apa itu yang disebut dengan bantuan untuk UMKM jamaah. Jadi jamaah yang punya usaha kecil-kecil kita berikan subsidi. Di satu sisi kita juga punya program yang terpisah dengan program untuk perbaikan dan renovasi masjid, yakni program jamaah bantu warga. Jadi warga dalam hal ini jamaah itu membawa pulang kaleng. Setiap awal bulan kaleng itu dikumpulkan, uangnya dikhususkan untuk membantu jamaah yang dianggap kurang mampu. Ada mereka sakit, ada meninggal, dan seterusnya, yang itu kaitannya dengan proyek membantu dan proyek pemberdayaan terhadap jamaah dan juga terhadap warga sekitar. Masjid ini mengusung konsep Green Mosque, jadi masjid hijau, di mana memang kami hari ini sudah memakai energi tenaga surya. Jadi 60% dari proses yang dipakai energi di masjid ini pakai tenaga surya, sehingga sangat hemat untuk kegiatan masjid. Yang kedua, lebih dari 60% ada ruang terbuka hijau yang kita tanami buah, kita tanami tanaman tegak sebagai bagian dari menghidupkan bumi. Kami juga punya kebun apokat, bagian dari kerjasama dengan pihak jamaah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Sekarang sudah kita tanami apokat sekitar 1.000 meter persegi, dan juga beberapa tanaman produktif lain yang nanti akan menunjang keberlangsungan masjid dan yang pasti untuk penghijauan di bumi kita.
Mayoritas jamaah kami 90% itu petani dan juga pemanjat pohon siwalan sebagai penghasil minuman khas di Tuban. Sehingga memang untuk operasional ini butuh kegiatan ekstra, butuh usaha maksimal dari Tamir untuk mencarikan pendanaan untuk operasional. Sehingga kami memang menggandeng beberapa perusahaan untuk mendonasikan seluruh hasil usahanya dan karyawannya untuk diinfakkan sebagai operasional masjid. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Lazismu, karena kami sejak awal 100% kami MOU dengan Lazismu bahwa pengelolaan seluruh masjid di Sukanghati ini adalah kerja bareng Lazismu dan Takmir Masjid. Masjid ini masih baru, sehingga untuk anak-anak memang dan remaja belum begitu banyak, tetapi kami punya program itu adalah bagaimana anak-anak yang sekarang sudah berusia di atas SMA, dalam hal ini kuliah, itu setiap hari Senin sampai dengan Kamis itu ada program belajar bersama. Jadi mereka kita berdayakan untuk belajar mengajari adik-adik yang usia dari TK sampai dengan SMP dan SMA. Selain itu kami punya program beasiswa sebagai pencetak kader itu bagi yang tidak mampu. Jadi masjid ini sekarang ada 3 orang yang lagi studi di MI, SMP, dan juga ada yang lagi kuliah. Program itu juga kita kaitkan dengan beberapa program di Muhammadiyah maupun program dari pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar. Harapan kami setelah ini mereka akan tumbuh, mereka juga akan menjadi kader terbaik, dan yang jamaah yang putrinya mampu kita dorong untuk bersekolah di pesantren untuk ke depan mengisi di masjid kita ini. Sebagai komitmen kami terhadap perserikatan bahwa masjid ini harus menjadi motor penggerak perserikatan, maka kami punya 2 imam tetap yang itu secara ketarjian memang tidak usah dipertanyakan lagi. 1 imam adalah wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, 1 imam lagi itu adalah sekretaris lembaga pesantren binaannya PDM Tuban. Di samping itu ada 2 imam cadangan, 1 muadzin tetap dan 1 cadangan, serta ada marbot inti dan juga ada 2 marbot yang selalu membantu kami untuk membersihkan masjid dan sekitar itu. Di samping itu kami tidak lupa bahwa masjid ini juga ramah difabel. Bagaimana kami menyiapkan masjid ini, mendesain masjid ini ramah terhadap difabel, ramah terhadap anak. Kami siapkan kursi untuk jamaah yang tidak bisa berdiri, kami siapkan pegangan, kami juga siapkan kamar khusus kepada para jamaah. Misalnya ada yang ingin istirahat itu ataupun menyusui, itu ada ruang yang sudah kita siapkan. Dunia dalam genggaman, seluruh dakwah harus kita digitalkan hari ini. Maka kami punya channel yang hari ini aktif, itu ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Itulah upaya kami bagaimana memperluas dakwah digital. Selain itu, dalam segala kegiatan kami bekerja sama dengan mitra-mitra lokal, baik media elektronik maupun media cetak maupun media-media yang hari ini mainstream di Tuban, sehingga beberapa tayangan dari kegiatan masjid bisa kita nikmati di layar TV, yang itu adalah bagian dari siar kita di dunia digital. Kita punya kegiatan yang mungkin di masjid lain tidak ada. Seperti kita punya program 5.000 untuk anak-anak yang sholat subuh berjamaah. Kita berikan program itu. Pada saat pengajian-pengajian event besar, kita berikan door prize. Tahun kemarin ada kambing. Tahun ini rencananya kita akan adakan jadi program voucher 2 umroh, voucher untuk pembelian rumah. Dan selain itu juga ada program yang disebut dengan program untuk remaja yang sholat rawatib, maghrib, isya, subuh, maka akan diberikan kuota gratis bagi mereka. Selain itu juga ada ngopi gratis, ada kopi di sini. Masjid harus menjadi pusat peradaban dan sebagai pusat pemberdayaan. Maka tidak lupa kami dalam hal ini sudah merintis usaha-usaha yang memberdayakan. Kami hari ini sudah merintis usaha travel haji dan umroh, dan alhamdulillah sudah beberapa kali berangkat dan jamaah sudah ada yang ikut dan warga sekitar. Di samping itu kita juga memberikan reward untuk yang bagus, yang berprestasi,
untuk berangkat umroh. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan warga sekitar bagaimana kita menguatkan lahan pertanian. Selain untuk mereka, bahwa ini akan kita upayakan, kita berdayakan untuk kemakmuran masjid. Sebagai penutup, bahwa di akhir ini mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bersama dan melakukan aksi nyata, dan kita mulai dari masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.